berlarilah tanpa lelah sampai engkau meraihnya. Laskar pelangi takkan terikat waktu. Bebaskan mimpimu di angkasa, warnai bintang di jiwa. Menarilah dan terus tertawa, walau dunia tak seindah surga. Bersyukurlah pada yang kuasa, cinta kita di dunia selamanya. Pada hidup memberikan senyuman abadi, walau hidup kadang tak adil, tapi cinta lengkapi kita. Lisnur lagi apa? Lagi baca cerita apa? Oh ya, Lisnur bersedia tidak Ibu wawancarai sebentar? Oh ya, kita menuju ke ruang perpustakaan ya. Mimpi adalah kunci untuk kita menaklukkan dunia. Berlarilah tanpa lelah sampai engkau meraihnya. Laskar pelangi takkan terikat waktu. Bebaskan mimpimu di angkasa, warnai bintang di jiwa. Menarilah dan terus tertawa, walau dunia tak seindah surga. Bersyukurlah pada yang kuasa, cinta kita
saya ada tugas untuk membuat aksi nyata di Guru Penggerak. Jadi saya memilih untuk melakukan aksi nyata di sekolah kita. Oke, lebih kurang seperti itu. Kali ini memang programnya saya selaku kepala sekolah sangat mendukung, apalagi salah berjamaah itu yang dilakukan kemarin di masjid, karena mengingat kondisi COVID ini Bu, dialihkan kembali ke musala sekolah. Nah, ini suatu hal yang sangat positif barangkali. Kemudian harapan dari kami selaku kepala sekolah dalam Ibu menerapkan budaya positif di sekolah ini, harapan kami bisa ditularkan ya kepada pengajar-pengajar lain, nah, gitu, supaya sejalan dengan apa yang Ibu sampaikan. Mungkin ini Bu. Ya Pak, terima kasih atas masukan dan sarannya. Mungkin demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih Bapak. Terima kasih kembali, selamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Bapak Ibu guru hebat di sini telah bersedia hadir untuk dalam acara sosialisasi dan implementasi penerapan budaya positif pada siswa SMP Negeri 2 Pati Sering ini. Nah, Bapak dan Ibu guru semuanya, materi kali ini adalah tentang perubahan paradigma belajar, disiplin positif, motivasi perilaku manusia, 5 kebutuhan dasar, 5 posisi kontrol restitusi, segitiga restitusi, dan keyakinan kelas. Nah, Bapak Ibu guru hebat, menjadi guru bukanlah pilihan, namun panggilan jiwa. Saatnya kita bergerak melakukan transformasi demi perubahan pendidikan yang lebih maju. Pemerintah telah memberikan wadah bagi guru-guru Indonesia untuk bergabung dalam program pendidikan guru penggerak seperti yang saya jalani sekarang. Alhamdulillah ya Bapak Ibu guru, program kami telah berjalan kurang lebih 3 bulan dan insya Allah ke depan kami masih menunggu waktu sekitar 6 bulan lagi. Dan 3 bulan ini telah saya dapat ilmu yang sangat luar biasa. Kemudian, lalu apa yang didapat dari program guru penggerak ini? Yang pertama adalah selain dapat ilmu baru, teman baru, dan juga komunitas baru, kami juga telah memperoleh pengalaman-pengalaman baru dari seluruh guru di Aceh Barat khususnya. Nah, poin pertama yang akan saya bahas adalah perubahan paradigma belajar. Nah, bagaimana kita merubah paradigma belajar ini? Jadi, belajar itu tidak hanya terjadi di ruang kelas saja, dengan guru sebagai satu-satunya sumber belajar yang menjelaskan materi penjelasan kepada peserta didik. Kemudian, peserta didik ini belajar secara aktif. Pembelajaran aktif mencari, memilih, menemukan, menganalisis, menyimpulkan, dan mengkomunikasikan. Sumber belajar juga beraneka ragam dan sesuai. Nah, di sini peran kita adalah guru itu hanya fasilitatornya saja. Nah, di kelas ini kita hanya fasilitator dan murid sendiri yang mencari tahu. Begitu. Selanjutnya, nah, poin yang kedua yang saya bahas adalah motivasi perilaku manusia. Di sini terdapat 3, yaitu nah, setiap kita mau melakukan sesuatu itu pasti kita memikirkan 3 hal ini, yaitu untuk apa dulu nih? Apa untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman? Atau untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain? Atau menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya? Maksudnya begini Bapak Ibu, misalnya siswa mereka datang ke sekolah tepat waktu. Nah, dari hati siswa itu apa? Nomor 1, nomor 2, atau nomor 3? Kalau dia datang ke sekolah itu dengan niat untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman dari kita, itu salah besar ya Bapak Ibu. Kemudian kalau dia datang ke sekolah tepat waktu, kalau cuma untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, atau misalnya dia ingin dapat nilai banyak, atau dapat bintang dari guru kelas, itu juga salah. Nah, jadi gimana? Jadi kita harus bisa menerapkan kepada siswa itu yang nomor 3 yang betulnya. Jadi untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri. Maksudnya
dia itu harus ada niat datang ke sekolah itu harus emang sadar tanggung jawab dan tugas dia seperti itu. Nah itu misalnya kalau kita bicarakan tentang siswa. Bagaimana dengan kita sehari-hari, misalnya kita mau pergi ke kota, misalnya kita mengendarai sebuah mardani, kemudian kan kita pasti memakai helm. Nah sebagian orang pasti menggunakan helm itu hanya untuk menghindari polisi pastinya, ya kan Bu? Nah polisi atau kena tilang. Nah itu salah besar ya Bapak Ibu. Nah itu contoh mudahnya kita harus bisa niatkan kita itu menggunakan helm itu harus kesadaran sendiri, karena itu adalah tugas kita supaya kita terhindar dari malapetaka atau bahaya. Seperti itu contohnya. Kemudian, nah, selanjutnya materi yang akan saya bahas adalah 5 kebutuhan dasar manusia. Jadi seluruh tindakan manusia itu memiliki tujuan tertentu ya. Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya saat itu kita sudah memenuhi satu atau lebih dari satu kebutuhan dasar kita. Nah, ada 5 kebutuhan dasar. Maksudnya begini Bapak dan Ibu, misalnya kalau ketika kita menjumpai anak baru kita di kelas yang bermasalah, pasti mereka membutuhkan 5 kebutuhan di hati dia. Misalnya apakah dia mengeluhkan kebutuhan keberkahan hidup, atau dia tuh butuh cinta dan kasih sayang, atau bisa jadi dia perlu kebebasan dan kesenangan dan yang terakhir kepuasan. Jadi kita tidak harus langsung menghukum ketika anak-anakku di kelas ataupun di mana di ruang sekolah ini mereka melakukan kesalahan. Kita harus gali dulu dia tuh butuh apa. Misalnya gini, ketika jam pelajaran pagi dimulai, ada anak yang sedang makan. Nah, setelah makan itu kita jangan langsung memarahi dia, tapi kita tanya dulu baik-baik. Nanti tanya, kenapa makan di kelas? Nanti kan pasti alasannya lapar Bu. Nah itu kan berarti dia butuh kebutuhan untuk bertahan hidup. Misalnya lagi ada kemarin kasus ya, ada anak yang mencuri handphone milik kawannya. Nah di situ kan kita interogasi, kenapa sampai mencuri HP. Setelah dipertanyakan, ternyata dia menjawab dia mencuri HP untuk dijual dan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Berarti kan di sini kita dapat, oh berarti si anak ini butuh kebutuhan untuk bertahan hidup. Nah itu contohnya. Kemudian kalau contoh yang cinta dan kasih sayang bagaimana? Misalnya ada di kelas anak ini terlalu ribut, gangguin kawannya lah, nggak memperhatikan guru menjelaskan. Nah setelah kita tanya baik-baik, akhirnya dia menjawab, oh ini dia akibat kurang perhatian dari orang tua. Jadi mereka tuh campurin ke kita. Berarti itu dia butuh cinta dan kasih sayang. Jadi kita jangan langsung menghukum. Nah selanjutnya ketiga adalah kebebasan. Yang dimaksud kebebasan di sini gini. Misalnya si anak itu di kelas lari-lari, nggak mau diam di depan guru. Berarti dia tuh butuh kebebasan. Nanti kita tanya lagi kita tanya sama dia mengapa melakukan seperti itu. Pasti nanti dia menjawab, saya boring Bu dengan materi seperti ini, saya boring Bu dengan metode seperti ini. Nah itulah tugas kita, bagaimana cara kita membangkitkan mereka untuk aktif lagi belajar. Bisa juga dengan kita ganti metode-metode yang lain yang lebih bersemangat lagi anak-anak itu untuk belajar. Nah yang keempat adalah kesenangan. Kesenangan di sini adalah misalnya nih, ada anak yang sangat jahil di kelas. Dia suka kali mengganggu temannya sampai menangis. Misalnya tarik jilbab, terus temannya menangis. Pasti ada kejadian. Ataupun mengambil pen kawannya tanpa permisi, akhirnya udah marah-marah. Kita tanya tuh sama si anak, kenapa melakukan seperti itu? Pasti jawab gini, saya Bu melakukan itu karena saya suka aja lihat dia menangis. Nah, berarti kan dia itu butuh kesenangan. Oke. Selanjutnya adalah kekuasaan. Nah, kekuasaan di sini maksudnya adalah dia ingin berkuasa di kelas. Jadi kita harus dalami dulu
apa keinginan dia, jangan langsung hukum poinnya yang ingin saya sampaikan. Selanjutnya adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol manusia di sini adalah, tadi kan kita sudah menemui beberapa kasus kendala anak di kelas. Nah, cara kita menyelesaikan masalahnya itu bagaimana? Menggunakan 5 cara, yaitu dengan menghukum pembuat orang merasa bersalah, teman, monitor, atau manajer. Maksudnya di sini adalah ini 5 cara kita menyelesaikan masalah. Kalau menghukum pasti begini. Kalau guru itu menyelesaikan masalah dengan cara penghukum, seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang lebih menekankan murid-murid lebih dalam lagi. Guru-guru yang menjalankan posisi penghukum akan berkata begini. Ini kalau guru itu si penghukum ya, pasti berkata begini. Patuhi aturan saya atau awas. Kamu selalu saja salah. Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begitu? Nah, di posisi ini murid akan memiliki penilaian yang buruk tentang diri mereka. Murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang yang disayanginya. Nah, maksudnya kata-kata ini boleh kita rem sedikit ya, karena itu bisa mematahkan harga diri seorang anak itu. Nah, kalau gurunya sebagai pembuat orang merasa bersalah, begini. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Membuat orang itu merasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman atau bersalah atau rendah diri. Kata-kata yang keluar lembut akan seperti ini. Maksudnya kalau ada anak yang bersalah, guru dengan lembutnya akan berkata seperti ini. Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali sih Bapak harus memberitahu kamu ya? Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu udah berbuat begini? Nah, di posisi ini murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Murid itu terasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang yang disayanginya. Walaupun nada kita itu lembut, itu bisa mendorong mereka. Kemudian, nah, kalau posisi guru sebagai teman, guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Positif di sini berupa hubungan yang baik terjalin antara guru dan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Nah, kalau guru menganggap dia sebagai teman kepada muridnya, kalau murid itu dianggap teman oleh guru, guru yang berkata begini, ayolah bantulah demi bapak ya, atau ayo bantulah demi ibu, ayo ingat tidak bantuan bapak selama ini. Ya sudah, hari ini tidak apa-apa, nanti ibu bantu bereskan. Itu pasti ada nih 1-2 guru di sini yang berkata begitu kepada murid karena teman ya. Nah, tapi yang perlu Bapak Ibu ketahui adalah hal negatif dari posisi teman adalah bila suatu saat guru tersebut tidak membantu, maka murid akan kecewa dan berkata, saya pikir Bapak Ibu teman saya. Murid tuh, jadi murid merasa dikecewakan dan tidak mau lagi berusaha. Hal lain yang mungkin timbul adalah murid hanya akan bertindak untuk guru tertentu. Nah, ini tidak terjadi ya di sekolah kita ya. Nah, dan tidak untuk guru lainnya. Murid akan tergantung pada guru tersebut. Nah, kita garis besarkan di sini. Hal lain yang mungkin timbul dan murid hanya akan bertindak untuk guru tersebut. Nah, kalau salah satu guru di sini yang menerapkan metode seperti ini, si murid itu akan hanya patuh dan menjalankan tugas dengan guru tersebut, tidak berlaku dengan guru yang lain. Itu hal negatifnya. Tapi ada positifnya ya Bapak Ibu Guru ya. Dengan teman ini anak-anak akan lebih terbuka kepada kita. Jadi setiap tindakan tuh ada positifnya dan ada negatifnya. Nah, kalau guru sebagai monitor atau pemantau, nah pasti mengatakan seperti ini. Peraturannya itu apa? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau
tanggung jawab guru dalam mengontrol murid. Ini sebenarnya juga kurang tepat ya Bapak Ibu ya, kalau kita menyelesaikan masalah terhadap anak murid. Jadi kita hanya terfokus kepada satu hal itu. Misalnya kita memberikan tugas kepada anak. Setelah batas waktu yang kita berikan, kamu harus menyelesaikan PR ini, Ibu kasih waktu 2 hari. Nah, setelah 2 hari itu berlalu, kemudian ditanya nih, mana tugas yang belum juga dikerjakan. Jadi hanya memantau itu aja, itu kurang efektif. Jadi bisa menggunakan metode lain. Nah, ini dia, manajer. Ini adalah posisi yang baik dan tepat kita gunakan untuk menyelesaikan masalah yang ada pada anak. Manajer. Posisi terakhir, manajer adalah posisi mentor di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahan sendiri. Nah, maksud manajer begini, kita ketika ada kasus anak misalnya, kita dapat menyelesaikan masalah itu bersama-sama dengan murid tanpa ada yang dirugikan. Nah, restitusi adalah materi selanjutnya. Sebagai guru, ketika murid Anda melakukan kesalahan, tindakan mana yang Anda lakukan? Pertama, Anda menunjukkan kesalahannya dan memintanya melihat kesalahannya baik-baik. Anda mengatakan, kamu seharusnya tahu bagaimana kamu seharusnya bertindak. Anda mengingatkan murid Anda akan kesalahannya yang sama di waktu sebelumnya. Nah, kalau kita melakukan tindakan ini, mungkin kita membuat murid merasa menjadi anak yang gagal. Kalau kita sampai mengeluarkan kata seperti itu. Nah, jadi bagaimana nih? Restitusi sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Baik, Bapak Ibu semuanya. Nah, dari tadi kan kita sudah membicarakan masalah terhadap siswa kita nih. Nah, di sini adalah ada 3 restitusi namanya. Di sini adalah ada beberapa perkataan yang baik kita gunakan untuk menyelesaikan masalah itu. Nah, di segitiga restitusi ini kita bisa menggunakan kalimat ini kepada anak. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Nah, bisa juga, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Atau nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? Nah, kalau bicara nilai-nilai apa yang telah kita sepakati, nanti anak-anak bakalan kembali lagi berpikir mereka tentang keyakinan kelas. Karena setiap kelas, setiap siswa itu pasti mempunyai keyakinan kelas sendiri-sendiri, dan itu adalah kewajiban yang mereka harus jalankan. Jadi kembali lagi kepada keyakinan kelas. Atau kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Nanti kan anak-anak pasti menjawabnya. Nah, ketika anak-anak itu melakukan kesalahan, bisa kita utarakan seperti ini. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Karena tidak ada manusia di dunia yang sempurna. Jadi kita nggak langsung menjatuhkan harga diri dia, tapi bisa juga mengatakan kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan hal ini. Seperti itu. Nah, di segitiga restitusi ini kita bisa validasi tindakan yang salah, menstabilkan identitas, menanyakan keyakinan. Itulah cara menyelesaikan suatu masalah kepada peserta didik khususnya. Nah, ini poin penting yang harus kita terapkan di setiap kelas, yaitu keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas itu adalah setiap tindakan atau perilaku yang kita lakukan di dalam kelas dapat menentukan terciptanya sebuah lingkungan yang positif. Perilaku warga kelas tersebut menjadi sebuah kebiasaan yang akhirnya membentuk sebuah budaya positif. Untuk terbentuknya budaya positif, pertama-tama perlu diciptakan dan disepakati keyakinan-keyakinan. Nah, maksudnya di sini adalah nanti di kelas kita bisa membuat keyakinan kelas itu, tapi keyakinan kelas itu bukan kita yang membuatnya, tapi anak-anak tersebut. Mereka itu ingin suasana kelas yang bagaimana?
bisa mereka tuangkan secara kertas yang indah dan bisa ditempel di depan kelas. Nanti kalau misalnya mereka melanggar keyakinan mereka, pasti balik lagi mereka akan berpikir 2 kali. Kalau kita buat peraturan kelas, pasti anak-anak itu berasumsi begini, peraturan kan dibuat untuk dilanggar, ya kan Bu, Bapak? Nah, kalau mereka buat yang keyakinan, mereka pasti kalau membuat sesuatu kesalahan itu mereka ingat keyakinan yang telah mereka buat. Nah, ini ada contoh kasus ya. Beberapa minggu lalu saya sudah menangani 2 kasus dan alhamdulillah saya telah menyelesaikan dengan cara yang manajer tadi, bukan sebagai pemantau, bukan sebagai teman, dan juga bukan sebagai penghukum yang telah kita jabatkan tadi. Tapi saya menyelesaikan dengan cara saya, yaitu cara manajer. Karena dengan cara manajer adalah cara yang tepat untuk menyelesaikan masalah anak tanpa menjatuhkan harga diri mereka dan mereka bisa kembali ke kelompoknya lagi. Contoh kasusnya adalah buang sampah sembarangan. Nah, kemarin saya kedapatan ada kawannya yang melapor bahwa misalnya si Novita membuang sampah sembarangan. Nah, di sekolah kita sudah buat kesepakatan, buat peraturan kalau tidak boleh membuang sampah sembarangan, tapi dia melakukan itu. Akhirnya kan kami panggil nih, kami tanya baik sebagai manajer tadi, tidak langsung menghukum dia, tapi tanya baik. Seperti yang di segitiga restitusi saya. Yang di segitiga restitusi tadi, nah ini, kami validasi dengan kesalahannya. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Nah, saya tanya baik sama dia, Novita, kenapa tadi buang sampah sembarangan? Dia menjawab, oh ya Bu, maaf Bu, tadi saya buru-buru, saya telat atau terlambat di kelas. Nah, dia menjawab, nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? Nah, ini bisa kita tanya kepada Novita yang membuang sampah tadi. Kita tanya baik sama dia, Novita, apa Novita tidak ingat dengan keyakinan kelas yang kita buat kemarin? Ya Bu, ingat. Apa coba? Ya Bu, dia dilarang buang sampah sembarangan. Nah, dengan itu kan dia sadar keyakinan itu mereka sendiri yang buat. Jadi mereka dengan tanya seperti ini, dia akan menyesali perbuatannya. Kemudian, jadi saya tanya baik-baik sama dia. Jadi saya tidak langsung menghukum dia, tapi tanya balik sama dia. Jadi bagaimana solusinya nih Novita biar masalah ini kita selesai. Dia dengan sendirinya menjawab dan dia sadar akan kesalahan dia. Dia menjawab seperti ini. Ya Bu, saya minta maaf, saya akan mengambil sampah itu dan saya tidak akan mengulangi lagi. Begitu kata dia. Berarti di sini dapat disimpulkan kita guru bisa menyelesaikan masalah dengan cara manajer yang kita pelajari tadi. Nah, kasus yang kedua adalah berkelahi. Nah, kemarin juga sudah diangkat kasusnya. Ada salah 2 siswa antara Cika dan Dede. Mereka kedapatan berkelahi di depan kelas. Setelah kami panggil, ternyata mereka berkelahi hanya hal sepele, yaitu hanya buku catatan dia ketumpahan air. Tumpahan air apa? Kopi loh nggak salah ya. Jadi catatan dia itu rusak. Otomatis kan si Cika yang punya buku ini marah besar. Nah, setelah marah itu kami panggil. Nah, itu juga kami selesaikan dengan cara segitiga restitusi. Segitiga restitusi kembali lagi ke sini. Nah, tanya, udah pelajari tadi ya. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Dia menjawab, ya Bu, dia tadi merusak buku saya. Jawabnya. Kemudian, adakah cara yang lain? Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Nah, ini kita tanyakan sama yang mulai berkelahi tadi. Kita tanya baik-baik sama dia. Ada nggak cara lain supaya tidak berkelahi, tapi dengan cara yang sehat? Terus dia menjawab, yang korban ya, yang punya buku nih. Jadi maunya gimana tanpa berkelahi? Ya Bu, besok kan saya ulangan. Jadi saya mau buku catatan saya ini kembali seperti semula dan saya bisa untuk belajar. Nah, di sini kan kita dapat jawabannya dengan cara kita bertanya seperti ini. Jadi tanya lagi ke kawannya,
jadi bagaimana tanggapannya? Nah, kawannya lagi tadi terjawab. Iya Bu, saya minta maaf kepada teman. Saya juga akan menggantikan buku yang saya rusak tadi. Nah, di sini dengan cara seperti ini kita sudah dapat sebuah kesimpulan yang positif. Tidak langsung menghukum si anak yang bersalah tadi, tapi dapat menyelesaikan dengan cara bersama dengan segitiga restitusi ini. Kemudian kembali lagi ke pembentukan keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas ini bersifat lebih abstrak. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan yang universal, yaitu tadi ya Bapak dan Ibu guru. Pokoknya intinya keyakinan kelas ini kita buat bersama, tapi harus dari ide anak-anak ingin suasana kelas yang bagaimana. Nah, Bapak dan Ibu guru, hebat semuanya. Mungkin ini sedikit pemaparan dari saya tentang budaya positif di sekolah. Ini ada sedikit video kegiatan-kegiatan yang telah saya lakukan beberapa bulan ini. Nah, ini Bapak Ibu guru adalah kegiatan-kegiatan saya selama saya mengikuti guru penggerak di SMP Negeri 2 Pantai Cermin ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Karena akan berkat rahmat dan hidayahnya kita semua dapat berkumpul di ruangan ini dalam keadaan sehat walafiat dan tidak kekurangan suatu apapun. Kemudian tidak lupa pula kita sambung sajikan kemampuan alam Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, dan para pengikutnya yang mana telah membawa kita dari alam kebodohan ke alam ilmu penuh pengetahuan seperti kita rasakan saat ini. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Pantai Cermin, yang saya hormati Ibu Wakil Kepala Sekolah juga Bapak Ibu 9 dan Mas 8. Pada kesempatan kali ini, Ibu hanya menyampaikan sepatah dua kata mengenai budaya positif membentuk karakter di sekolah kita
Yasin. Sallallahu alaihi wasallam. Yasin. Sallallahu alaihi wasallam. Yasin. Sallallahu alaihi wasallam. Wal Qur'anil Hakim. Innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Tanzilal azizir rahim. Litunzira qauman ma unzira lahum fahum ghafilun. Laqad aqbalahum ala sam'ihim fahum la. Ini kan kita memasuki semester baru, yaitu semester genap. Nah, jadi kita kemarin juga sudah membuat peraturan kelas yang harus kita patuhi, ya kan? Nah, jadi kali ini kita akan membuat keyakinan kelas yang baru. Jadi yang kemarin kita ketahui. Paham? Nah, ibu mau keyakinan kelas itu kalian sendiri yang membuat. Bagaimana caranya? Kalian harus tuangkan pendapat kalian di kertas post-it ini. Suasana kelas yang bagaimana yang kalian inginkan? Paham tidak? Oke, sudah paham. Kalau gitu ibu membaca, silakan kalian tulis di sini dan nanti jangan lupa kalian tempelkan di depan. Oke. Baik, kalau kalian sudah menulis apa keyakinan kelas yang kalian inginkan, sekarang waktunya kalian tempelkan di depan. Ayo, siapa dulu yang mau tempelkan? Oh, Irfan, Sudi, tempelkan di depan. Ini ada banyak sekali ide dari kalian yang ini juga harus kalian yakini di depan. Baik, ibu mau satu dari kalian untuk membacakan hasil pendapat dari teman. Ayo, siapa yang maju? Ya, silakan kita. Jagalah kebersihan lingkungan sekolah, damai dan tertib, berkata dan bersikap sopan pada guru dan teman. Saya ingin kelas ini lebih disiplin lagi dan datang tepat waktu. Keluar masuk kelas dengan seizin guru, menjaga kebersihan sekolah, masuk tepat waktu, mematuhi peraturan, mengikuti pembelajaran dengan tertib, menjaga kebersihan kelas, datang tepat waktu, menjaga kebersihan kelas. Siswa-siswi sekolah harus rapi dan kelas jaga. Jelaskan. Saya mau ketika sedang menulis jangan ribut dan jangan mengganggu teman. Mematuhi peraturan, jangan dulu sebelum bunyi bel. Jangan membuang sampah. Terima kasih Novita, silakan kembali ke tempat duduk. Baik, ini ada beberapa pendapat dari kalian. Ini kan banyak sekali keyakinan kelasnya. Jadi kita ambil 9 saja atau 10. Gimana? Sepakat? Hebat semuanya. Sesi selanjutnya jawab. Dari saya sudah selesai. Nah, sesi selanjutnya adalah sesi tanya jawab supaya kegiatan kita ini lebih aktif lagi. Oke, silakan Bapak dan Ibu guru boleh berargumentasi, kasih masukan boleh, bertanya juga boleh. Oke, waktu dan tempat saya persilakan. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, Nabi wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Puji syukur hadirat Allah Subhanahu wa taala di mana pada hari ini kita sudah dapat berkumpul dalam rangka mengikuti sedikit sosialisasi tentang keyakinan sesuai dengan pembelajaran
dan keyakinan siswa terhadap mematuhi suatu aturan yang diterapkan di sekolah. Kepada narasumber yang telah memberikan waktu kepada kami, langsung saja Ibu menanggapi apa yang Ibu sampaikan dulu tentang keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini mungkin namanya aja yang baru gitu ya. Tapi sebenarnya prakteknya mungkin ya, bahasa prakteknya itu mungkin sudah lama gitu ya. Atau kesepakatan juga bisa juga gitu. Kesepakatan. Jadi terus terang ya mungkin ini hal baru juga buat saya. Dan sebelumnya atau sesudahnya saya mengucapkan terima kasih atas sharing-sharing informasi yang didapatkan dari guru penggerak ini ya. Kemudian menanggapi pertanyaan dari Bapak Syafi'i tentang membudayakan kebersihan kelas ya. Sebenarnya mungkin di sekolah-sekolah juga permasalahan kebersihan ini juga masih menjadi masalah juga gitu ya. Seperti yang disampaikan oleh narasumber tadi, bahwa kalau pagi sebenarnya sekolah kita ini sudah bersih gitu. Nah, permasalahannya ketika istirahat. Ketika istirahat anak-anak kita ada yang belanja, kemudian setelah itu mereka masih memiliki budaya membuang sampah sembarangan. Nah, jadi salah satu solusinya itu yang disebutkan oleh teman kita tadi sebagai narasumber, yaitu membuat satu kesepakatan, termasuk mungkin di dalamnya menjaga kebersihan. Nah, tapi ada satu menurut saya yang sifat anak-anak ini terhadap buang sampah ini, yang pertama menurut saya karena belum merasa memiliki. Kenapa? Karena sekolah ini mereka belum merasa memiliki. Kalau seandainya budaya merasa memiliki, insya Allah saya yakin mereka juga akan bisa untuk menjaga lingkungan sekolah agar tetap bersih. Kenapa? Mungkin sudah kita lakukan tempat-tempat sampah di depan kelas masing-masing. Jadi seandainya anak-anak itu merasa memiliki seperti sekolah ini seperti rumahnya sendiri, nah saya yakin ya mungkin bisa kita tingkatkan kebersihan sekolah kita ini. Jadi menurut saya itu salah satu masukan kita yang untuk saling mengingatkan anak-anak agar sekolah ini bisa mereka merasa untuk memiliki seperti rumah sendiri. Karena apapun cerita, karena kita dari jam 8 sampai jam kita bilang jam 1 gitu. Jadi 8, 9, 10, 11, 12, 1, 5 jam. Jadi rata-rata 5 jam kita berada di sekolah. Jadi sekolah ini merupakan rumah kita setelah rumah kita pribadi yang ada rumah masing-masing. Jadi mungkin ini saja masukan dari saya untuk upaya menjaga kebersihan di sekolah kita ini. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak kepada Pak Didi atas jawabannya yang sangat luar biasa. Pertanyaan dari Bapak Syafi'i tadi. Baik, Bapak Ibu semuanya, ada lagi yang mau bertanya tentang sesi kita yaitu budaya positif yang ada di sekolah? Ibu mau tanya? Ya, silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Begini Bu, di dalam kelas sering saya dapatkan ada siswa yang malas mengerjakan soal. Jadi setiap kita kasih baik latihan, tugas ya, selalu ada alasan ini itu untuk tidak melaksanakan yang kita suruh. Jadi menurut Ibu, bagaimana solusi supaya anak-anak yang malas tadi bisa mengerjakan tugas atau apa yang kita suruh?
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah pertanyaannya sangat luar biasa bagus. Tadi pertanyaannya bagaimana cara kita menghadapi ada siswa atau siswi yang malas di kelas. Ya betul Bu? Nah, di sini kan kita menemukan kasus baru, ya kan Bapak dan Ibu? Nah, di sini bisa kita menggunakan 5 kontrol tadi. Kita ini sebagai apa? Pemantau kah? Monitor kah? Sebagai teman ataupun sebagai manajer. Nah, terlebih lagi kalau kita menghadapi anak yang malas, mungkin rata-rata setiap kelas pasti ada tuh 1-2 yang malas mengumpulkan tugas. Nah, tugas kita adalah sebagai guru bangun komunikasi dengan anak. Kita harus bangun komunikasi dengan anak supaya mereka itu lebih terbuka lagi. Kemudian ajak anak untuk menentukan tujuan belajarnya itu apa. Mungkin anak yang malas itu mereka belum dapat tujuan belajarnya itu apa. Jadi kita bisa menjelaskan tujuan belajarnya itu apa. Nah, langkah yang selanjutnya untuk menghadapi anak yang malas itu adalah kenali gaya belajar anak. Misalnya anak nih nggak suka dengan model seperti ini, mereka lebih tertarik dengan model seperti itu. Ya sudah, kita terapkan. Kan tugas kita adalah menuntun mereka mau belajar seperti apa. Ya pasti dengan tujuan mereka bisa meraih prestasi yang cemerlang. Seperti itu. Kemudian solusi yang lain adalah buat suasana itu suasana belajar yang lebih menyenangkan. Seperti itu. Ya, Ibu bisa diterima. Saya mau satu lagi dari Dewan Guru untuk berargumentasi ya. Baik, terima kasih teman-teman kami dari Guru Penggerak SMP Negeri 2 Pantai Cermen. Luar biasa sekali pemaparan materi hari ini, sehingga kami dapat masukan-masukan bagaimana pembelajaran yang baik di kelas, bagaimana menerapkan disiplin di kelas, dan bagaimana cara menata kelas yang baik. Sebelum memulai pembelajaran, tentu dibuat dulu perjanjian dengan siswa. Sekarang istilahnya budaya positif, gitu ya. Terima kasih untuk Ibu Mariana, ilmunya hari ini. Mudah-mudahan ini bukan yang pertama dan terakhir. Selanjutnya kami sangat mengharapkan ada lagi acara-acara sosialisasi ya, tapi semacam acara sosialisasi ini nanti tidak berakhir di sini. Ibu Mariana bisa memberikan kami implementasi cara melaksanakan budaya positif ini, sehingga kami juga bisa mengikuti jejak Ibu Mariana. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saran dan masukan dari Ibu Dewi Afridawati selaku WK SMP Negeri 2 Pantai Cermen ini. Baik, Bapak Ibu guru semuanya, berakhir sesi pertanyaan, berakhir pula acara kita pada siang yang cerah ini. Saya sangat berterima kasih atas waktu dan kerjasamanya Bapak Ibu hebat semuanya. Kemudian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Riki Triano, guru seni budaya. Saya merupakan rekan dari salah satu calon guru penggerak, yaitu Miss Ana. Jadi pada kesempatan kali ini saya ingin merespon ataupun memberi tanggapan terhadap program calon guru penggerak. Jadi setelah melihat langsung tindak lanjut dari Miss Ana dalam proses pembelajaran di dalam kelas, itu sangat sungguh luar biasa. Kenapa? Karena Miss Ana dalam melakukan pembelajaran di dalam kelas, itu beliau menggunakan media ataupun pelaksanaan pembelajaran yang inovatif dan kreatif, sehingga membuat anak lebih mudah menerima pembelajaran dan juga membuat pembelajaran tersebut menyenangkan. Dan juga Miss Ana selama di sekolah dalam melakukan proses program guru penggerak, beliau juga tidak hanya melakukan pembelajaran di kelas dengan menyenangkan, tapi beliau juga mengajak kami seluruh dewan guru. Dengan beliau pernah melakukan share-share juga link video bagaimana melakukan proses pembelajaran yang baik dan benar, dan juga beliau pernah melakukan sosialisasi di SMP Negeri 2 Pantai Cermen, di mana beliau pernah juga menyampaikan materi bagaimana mengatasi siswa yang bermasalah. Di situ beliau mengungkapkan adanya solusi, yaitu dengan materi segitiga restitusi.
dan itu sangat bermanfaat. Mengapa? Karena kami Dewan Guru juga mengetahui bagaimana cara mengatasi anak-anak yang bermasalah tersebut. Dan juga harapan kami kepada juga Miss Ana sangat luar biasa, semoga kedepannya makin sukses juga. Dan kami kepada Dewan Guru juga mudah-mudahan dapat menerapkan dari apa yang telah dilakukan Miss Ana selama dalam proses pembelajaran. Kenapa? Karena demi mensukseskan anak didik dan demi melancarkan pembelajaran yang baik dan menyenangkan. Jadi cukup sekian respon dan tanggapan saya mengenai Miss Ana. Terima kasih, mohon maaf apabila ada kekurangan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Dewi Afridawati. Budaya positif yang telah dilakukan Ibu Mariana menginspirasi saya juga untuk menerapkan di dalam kelas. Budaya positif yang disampaikan Ibu Mariana menjadikan saya lebih bersemangat untuk mengimplementasikan budaya positif. Sukses selalu untuk Ibu Mariana dalam mengikuti pelatihan guru penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cika Masari, kelas 8B. Setelah membuat kesepakatan kelas bersama Ibu Ana, saya lebih bersemangat dan konsisten dalam menjalani keyakinan kelas. Dan bersama Ibu Ana, saya lebih mengenali nilai-nilai positif yang ada dalam diri. Terima kasih Bu Ana, semangat terus menuntun kami dalam dunia pendidikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rian Setiawan dari kelas 9B. Miss Ana yang saya kenal ialah seorang guru yang sangat ramah, lembut, dan kreatif dalam mengajar kami di kelas. Kami sangat senang belajar bahasa Inggris karena di dalam kelas Miss Ana menggunakan media seperti infocus dan loudspeaker. Dengan menggunakan media tersebut, kami jadi mudah paham dan mengerti apa yang diajarkan oleh Miss Ana. Kadang-kala Miss Ana juga membawa kami belajar di bawah pohon sawit agar kami tidak bosan belajar di kelas selalu. Selama ini saya perhatikan Miss Ana lebih kreatif dan aktif. Kami juga merasa merdeka belajar di dalam kelas. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana perasaan saudara setelah Ibu Ana menerapkan aksi nyata di kelas sesuai filosofi Ki Hajar Dewantara? Sangat senang setelah Ibu Ana menerapkan filosofi tersebut. Kami jadi lebih mudah dalam belajar. Metode yang kami harapkan pun sesuai dengan keinginan Harapan saudara terhadap Ibu Ana ke depannya? Nah, itu banyak sekali. Kami berharap Ibu Ana bisa membimbing kami hingga kami lulus nanti. Metode-metode belajar yang menyenangkan, Ibu Ana menerapkan akhlak yang lebih baik lagi kepada kami. Untuk apa jadi murid yang pintar kalau tidak beradab? Sekarang kan yang dibutuhkan itu adalah akhlak dan adab. Juga harapan saya program guru penggerak ini tidak hanya diterapkan di SMP Negeri 2 Pantai Cermin saja, tapi juga diterapkan di seluruh sekolah lainnya, khususnya di Kabupaten Aceh Barat. Karena program guru penggerak ini bisa menjadikan anak murid lebih berkembang. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Semoga Ibu Ana sebagai calon guru penggerak sukses selalu.